Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan untuk temanya kali ini tergantung nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. The Snake. Kamu dihadapkan pada situasi yang berkompetisi, entah di sini kamu sadar atau tidak, tapi nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya mirroring dengan kamu. Ya, mungkin sifat kalian sama, atau pengalaman kalian sama, apalagi atau apalah gitu ya, ada sesuatu yang sama sehingga seperti kalian itu satu sama lain saling mencerminkan. Nah, orang yang berdealing dengan kamu, si cerminan ini ya, yang memiliki refleksi dengan kamu ini, itu ternyata menghadirkan orang lain atau menghadirkan perlombaan ya, agar kamu berkompetisi. Untuk kalau misalkan ini dalam suatu hubungan, misalkan dia menghadirkan pasangan lain, pilihan lain, ada si A, si B, si C, ada kamu. Ayo, siapa nih yang paling perhatian sama dia? Siapa nih yang paling cinta sama dia? Nah, di situ nanti dia akan menilai mana yang membuat dia merasa bahagia, membuat dia merasa puas. Seperti itu ya. Jadi sempat orang ini menghadirkan pihak lain untuk menjadikan kalian petarung petarung untuk mendapatkan cintanya. Nah, kayak gitulah ya. Oke, ini bisa wanita, ini bisa pria, silahkan ya. Yang dia hadirkan itu wanita lain atau pria lain, tergantung kaliannya ya. Nah, terus itu juga kalau aku lihat sih, awal-awalnya mungkin ketika dia menghadirkan wanita atau pria lain, itu kamu nggak tahu. Karena dia menghadirkan itu di belakang kamu. Ya, aku lihat di sini, look over your shoulder. Another woman look over your shoulder. Berarti kan, ya menghadirkan wanita lain di belakang kamu. Ya, jadi kalau aku lihat awalnya mungkin kamu tidak tahu. Gitu. Tapi orang ini pun membuat kamu introspeksi diri ya. Kalau misalkan dulu kamu pernah berlaku salah sama orang, pernah nyakiti orang, tapi mungkin dulu kamu belum sadar, atau kamu mungkin dulu egois gitu ya. Nah, ketika kamu ketemu orang ini, akhirnya kamu introspeksi diri. Oh, ternyata dulu aku pernah nyakitin orang nih. Ternyata rasanya sakit ya diginiin. Aku juga dulu pernah giniin seseorang loh gitu. Oh gitu ya, sakit ya ternyata. Nah, bisa juga sebaliknya. Dia dulu mungkin pernah menyakiti seseorang. Terus itu ketika ketemu kamu, dia akhirnya introspeksi diri, akhirnya dia sadar, oh ternyata sakit ya digituin gitu ya. Oh ternyata sakit ya. nggak harus tentang sakit ya, tapi tentang apa yang saling mencerminkan di antara kalian, dan itu bisa membuat introspeksi diri. Serta aku lihat memang orang ini juga memberikan luka batin kepada kamu ya. Ya gimana enggak, karena dia kan bisa ya dibilang selingkuh ya ini ya. Jadi karena dia mungkin selalu selingkuh terus, atau menghadirkan wanita atau pria lain di luar sana ya. Terus apa namanya, membuat kamu harus berkompetisi dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi aduh sorry ya, batuk. Jadi seperti diadu ya. Jadi dulu itu kayak dipermainkan kamunya. Kamu merasa seperti itu. Oke, kalau aku lihat orang ini ternyata orang yang sebenarnya masih cinta sama kamu. Ya, dan bahkan aku lihat dia sangat ingin memberi dan menerima keadilan cinta dan kasih sayang. Karena gini, kalau aku lihat ini kayak bentuk apa itu namanya, karma ya. Jadi gini, dulu
kamu itu terhadap orang ini tuh wah bucinnya gila-gilaan. Kamu tuh benar-benar memberikan cinta kepada dia tanpa syarat. Bahkan memberikan cinta, memberikan apapun tanpa pamrih. Aku lihat di sini. Dan kamu selalu menerima dan memberi apa yang memang kamu inginkan untuk dia gitu ya. Apapun yang dia berikan kamu terima, mau itu rasa sakit, situasi perselingkuhan, kebohongan, kamu terima, kamu ikhlaskan, kamu maafkan, kamu legowo gitu. Walaupun sebenarnya aku enggak sih, kalau legowo kayaknya enggak ya, tapi lebih tepatnya kayak oke, ya kamu pernah selingkuh, terus ya udah gitu. Tapi tidak apa ya namanya orang diselingkuhin pasti sakit hati ya, pasti sakit hati. Jadi apapun yang kamu terima dari dia, apapun yang dia beri ke kamu, kamu terima ya. Dan kamu selalu memberikan keadilan kepada dia. Keadilannya dalam hal begini, walaupun dia selingkuh, kamu tetap memaafkan dia. Itu contohnya seperti itu ya. Walaupun dia bohong, kamu tetap menerima dia gitu. Atau apalagi, walaupun dia morotin kamu tetap selalu ada untuk dia, selalu ngasih ke dia. Nah, contohnya yang seperti itu. Jadi menurutmu itu suatu bentuk keadilan untuk dia, gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kamu habis-habisan sih, ya. Mau itu habisnya secara waktu, perasaan, uang, ya, atau apapun. Aku lihat di sini kamu benar-benar waduh ngasih kasih sayang dan cinta yang benar-benar tulus sama dia. Dan memang kamu berharap cintamu ini atau apapun yang kamu lakukan untuk dia itu mendapatkan balasan atau dia bisa membalas kamu dengan perasaan yang sama, dengan level yang sama, dengan pemberian yang sama, paling enggak kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu memang selama ini ketika bersama dia, semua kamu lakukan, semua kamu beri, memang harapannya agar dia bisa membalas perasaanmu, membalas cintamu, seperti itu. Membalas pemberianmu. Apalagi dulu kamu itu benar-benar sangat tertarik sama dia, ya, kamu benar-benar sangat kayak tergoda banget lah sama dia, entah mulutnya manis gitu ya, omongannya itu manis-manis gitulah ya, jadi kamu kayak tergoda banget sama dia, atau memang secara fisik good looking, atau punya janji-janji manis atau apa, pokoknya di sini aku lihat kamu tergoda banget dulu itu, dan akhirnya karena kamu sudah merasa cinta banget, bucin banget sama dia, sehingga ada rasa ingin memiliki dan ingin diakui oleh dia, ya. Jadi ingin berkencan dengan dia, berharap cintamu berbalas. Makanya kamu kasih semuanya yang berharap kamu akan berbalas cintanya, kayak gitu. Tapi apa yang kamu rasakan? Justru malah dia selama ini selalu memberikan batasan ke kamu, selalu memberikan rasa sakit, bahkan sering menghindari komunikasi dengan kamu, jarang banget ada komunikasi di antara kalian, seperti itu ya. Dan aku lihat itu sekarang berbalik, sekarang kamulah yang justru membatasi diri dengan dia. Aku lihat di sini memegang rasa sakit dari apa yang dulu pernah dia lakukan, ya, dan menghindari komunikasi dari dia, tidak mau lagi berurusan dengan dia, karena aku lihat di sini kamu kesal banget, ya, marah banget, ya, dan lihat apa yang terjadi, ternyata dia tertarik sama kamu sekarang. Ketika kamu sekarang sudah acuh, sudah tidak peduli, sudah masa bodoh, sudah membuang dia, dia justru malah tertarik di sini. Dia merasa kamu sekarang menggoda, ya, kamu sekarang di mata dia tuh keren gitu ya, dan pengen punya hubungan lagi. Cuman sayangnya memang sudah ada pengakhiran hubungan, ya, ada separation di sini. Berarti hubungan kalian sudah berakhir, kalian sudah pisah, ya. Dan aku lihat ini memberikan suatu kesedihan kepada dia, kepahitan. Dia merindukan kamu, dia selalu memikirkan kamu. Bahkan aku melihat untuk memandang masa depan pun dia kayak kacau. Ya, dia merasa kayak masa depan dia tuh kayak penuh dengan ketidakpastian. Dia nggak tahu harus mau dibawa kemana nih hidup dia ke depannya.
arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana dia nggak tahu. Jadi mungkin dulu dia ketika bersama kamu mungkin hidupnya apa ya, kamu arahkan kayak gitu ya, arahkan. Terus itu mungkin kalau misalkan dia buntu gitu ya akan sesuatu, kamu kasih solusi. Nah, seperti itu. Kalau ada masalah, kamu bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga dia merasa masa depan dia kalau ada kamu tuh enak karena kamu yang handle gitu kan. Hidup dia tinggal lempeng-lempeng aja. Tapi kali ini ketika sudah tidak ada kamu, dia udah blur, nggak tahu hidup dia ke depannya akan seperti apa. Masa depan dia kayak nggak tahu deh harus gimana lagi gitu. Jadi aku lihat ya orang ini rindu ternyata sama kamu ketika kalian sudah berpisah. Dia sedih, dia kehilangan. Tuh ya, Two of Wands. Berarti ada perselingkuhan di sini. Semakin hari hubungannya semakin tidak memberikan kebahagiaan, tidak memberikan kepuasan, tidak memberikan kenyamanan. Oke, kalau aku lihat saat ini memang dia lagi ngerasa sendirian ya. Dia seperti sendirian, kayak nggak ada yang perhatiin sama dia, nggak ada yang bersama dengan dia. Dan juga aku lihat memang dia lagi banyak berintrospeksi diri ya, atau bermeditasi, mendalami apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini. Sebenarnya dia ini seperti apa sih orangnya. Jadi kayak secara spiritual mendekatkan diri dengan diri sendiri gitu ya. Mulai berkontemplasi, menemukan jati dirinya, mencari jiwanya ini sebenarnya mau kemana, mau apa, dan mulai membimbing batinnya. Sebenarnya batin ini mau kemana sih, perasaan ini mau dia bawa kemana, perasaan ini tuh batin dia itu mengarahkan dia kemana, seperti itu ya. Kemudian aku melihat di sini siapa nih yang saat ini masih melajang. Berarti kamu aku lihat sedang mengatasi masa pengisolasian atau masa kesepian. Atau bisa jadi ini memang energi dia saat ini, mungkin dia memang lagi lajang. Dia lagi mengisolasi diri, lagi merasa kesepian, perlu untuk pulih dari putus cinta yang menyakitkan, karena apa ya, udah pisah sama kamu. Dia patah hati loh. Dia patah hati karena mungkin kemarin di masa lalu dia ditinggalkan oleh kamu atau putus dengan kamu. Tapi aku lihat di sini nampaknya dia akan segera siap untuk memulai awalan baru lagi, memulai hal baru lagi ya. Terutama ini aku lihat mungkin kalian yang memiliki kalian berdealing dengan seseorang yang nggak seumuran dengan kalian. Jadi ada yang lebih tua ya, entah ini kamu yang lebih tua dari dia atau dia yang lebih tua dari kamu. Dan orangnya sebenarnya juga bijaksana sih kalau aku lihat ya. Nah, orang ini kalau misalkan dia sudah siap untuk memulai awalan baru dalam hidupnya, dia sudah bisa berani untuk speak up ya, untuk bertemu dengan kamu. Aku lihat di sini dia akan berusaha lebih keras untuk bisa terhubung lagi dengan kamu, untuk bisa terkoneksi lagi, bahkan menjalin hubungan dengan kamu ya, karena menurut dia sangat ingin menghabiskan waktu bersama kamu. Karena selama ini waktu di antara kalian bersama itu kayak jarang banget gitu. Justru malah selama ini kayak lebih banyak waktu-waktu yang kalian buang untuk berpisah gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia merasakan itu.
Kalau aku lihat sebenarnya dia ini masih takut akan perubahan ya, dan aku lihat mungkin selama ini dia selalu bimbang. Kenapa bimbang, kenapa tidak yakin, dan kenapa selalu memberikan batasan ke kamu selama ini? Karena aku lihat hidupnya itu kayak kurang perencanaan. Mungkin hidup dia kayak stuck gini-gini aja. Dia nggak tahu masa depan dia itu akan seperti apa, hidup dia akan seperti apa, dia ini akan jadi seperti apa, dia itu nggak tahu. Jadi aku lihat ada rasa insecure gitu. Nah, bisa jadi mungkin kamu dengan dia ada perbedaan. Orangnya juga kaku, aku lihat di sini ya. Terus mungkin banyak apa yang dia usahakan atau apa yang dia rencanakan itu ternyata gagal, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Misalkan nih ya, kalau misalkan dalam karir, misalkan ada kesenjangan nih di dalam karir atau ekonomi di antara kalian. Nah, dia mungkin kok kehidupannya gini-gini aja, sedangkan kamu kok kayaknya penuh dengan ambisius, penuh dengan semangat untuk berjuang dengan masa depanmu, dengan karirmu, dengan keuanganmu. Nah, dia kok kayak hidupnya stuck-stuck aja. Ketika dia mungkin mau mulai bisnis deh, misalkan ya, dia mulai bisnis, dia jalani, kok bisnisnya stuck, nggak ada perkembangan, nggak mendapatkan keuntungan, bahkan mungkin justru malah rugi besar gitu ya. Akhirnya ya udah bener-bener bangkrut, bisa jadi seperti itu. Jadi dia semakin tidak yakin dan bimbang sama kamu kemarin saat masih bersama kamu. Karena itu banyak rencana-rencana yang dia buat atau yang dia jalani itu seperti gagal atau tidak atau dibatalkan gitu ya. Orang yang suka bermain aman ya. Jadi kalau misalkan dia orangnya pernah buat salah, tuh daripada menyelesaikan masalah, mending kabur, cari aman aja gitu ya. Nggak mau dituduh salah, nggak mau dianggap salah, nggak mau juga memperumit masalah. Dia beranggapan kalau dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, nanti justru malah dia yang kena damprat. Dia yang dipojokkan. Nah, seperti jadi cari aman aja dengan cara ya kabur lah gitu. Mau kabur atau ngilang ya terserah deh sebutannya apa. Banyak hal yang dia takuti sebenarnya, tapi sebenarnya dia juga nggak tahu dia itu takut akan apa. Kayak misalkan masa depan, emang masa depan akan seperti apa gitu. Kalau nggak kita jalani aja ya kita memang nggak akan tahu tentang masa depan. Tapi dia udah takut aja tentang masa depan. Dia ini nanti jadinya apa? Jadi banyak mikirnya, akhirnya banyak rasa takutnya. Padahal nggak tahu ketakutan dia itu yang jelas itu apa gitu, kenapa gitu ya. Bahkan mungkin aku lihat kehidupan dia terasa seperti mundur, bukannya maju, seperti itu ya. Hidupnya membosankan, hidupnya biasa-biasa aja, stuck ya. Aku lihat hidupnya ya nggak ada peningkatan sih aku lihat selama ini ya. Terus itu saat menjalin hubungan dengan kamu, ternyata dia ini selalu kayak menjauhkan dirinya dari kamu. Dia seperti setiap kali kamu mencoba untuk intim sama dia, dia mundur. Dan sekarang pun terasa banget. Dia merasa banget kalau kamu tuh sekarang semakin hari semakin menjauh ya. Kalian berdua tidak sama seperti sebelumnya yang mungkin masih bisa berkomunikasi dengan nyaman ya, dengan intim, dengan bercanda tawa. Sekarang kayak dingin ya, kayak sudah saling tidak kenal. Seperti asing. Bahkan dia merasa banget kamu tuh semakin menjauh dari dia, ya. Dan aku melihat di sini dia merasa kayak hubungan dia terhadap kamu sekarang seperti sudah tidak ada lagi gairah. Ya, kamu udah nggak seperti dulu yang apa-apa tuh selalu kecarian dia, bucin banget sama dia. Dia merasa bahwa kamu itu sudah tidak ada lagi rasa yang tersisa untuk dia, perasaan yang tersisa untuk dia, sehingga perasaan dia saat ini kayak apa ya, tidak berbalas gitu. Padahal sebenarnya ya, kalau aku lihat kalian ini sebenarnya sama-sama cinta. Sebenarnya pun kamu mungkin tahu kalau dia itu sebenarnya juga cinta. Sebenarnya ya
perasaan kalian tuh saling berbalas gitu. Hanya saja mungkin karena dianya orangnya seperti itu ya, selalu menghadirkan pihak lain, malah menghadirkan pihak lain untuk berkompetisi gitu kan, untuk dia nilai siapa yang paling baik, itulah yang membuat kamu kecewa. Akhirnya kamu membunuh perasaanmu, kamu dengan tekad tidak mau lagi berurusan dengan dia. Ya sebenarnya kalau masalah perasaan, aku lihat antara kamu dengan dia sebenarnya berbalas. Kamu tahu bahwa dia cinta kamu dan kamu tahu kamu cinta dia, seperti itu. Ya cuman ya itu kelakuannya yang nggak ketulung gitu ya. Dan aku melihat di sini kenapa kalian itu hubungannya hancur, itu karena di sini dia itu ada suatu ketakutan yang entah sebenarnya tidak dia ketahui juga. Dia itu ketakutannya karena apa? Ya, pokoknya kalau misalkan semakin intim sama kamu takut aja gitu. Apakah memang dia ini pernah punya trauma di masa lalunya? Bisa saja, ya. Jadi mungkin dia pernah trauma, pernah ketika dia lagi sayang-sayangnya sama pasangannya, taunya pasangannya selingkuh, taunya ditinggal nikah, taunya bercerai. Nah, seperti itu. Sehingga ketika dia mulai kembali dengan seseorang, termasuk dengan kamu, dia mempermainkan perasaan orang-orang yang tertarik sama dia. Jadi kayak balas dendam, tapi balas dendamnya ke orang lain, bukan ke pasangan dia yang kemarin, yang memberikan dia luka gitu. Ya, jadi kayak dia nggak tahu. Ya intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia semakin intim, tuh dia semakin takut. Takutnya tentang apa? Nggak tahu gitu. Ya. Tapi di satu sisi, kalau misalkan ya udah deh, kalau dianya aja nggak serius, nggak mau memberikan komitmen, aku maju, dianya malah mundur makin menghilang, ya udah kalau gitu kita berpisah aja. Tapi ketika kamu sudah menentukan keyakinan untuk mengambil keputusan berpisah, nih orang justru malah nggak mau melepaskan kamu. Dia malah takut dia akan sendirian. Nah, kayak mana tuh? Ya, giliran kamu maju dia ngilang, giliran kamu ngilang dia nggak terima, dia kecarian kamu, dia takut. Nah, seperti itu. Orangnya lambat memang, ya. Orangnya lambat dalam bertindak kah atau dalam berpikir, ya, atau dalam memahami situasi gitu ya. Orangnya kurang cepat gitu loh, kurang cepat tanggap lah intinya kayak gitu ya, orangnya lambat. Terus itu aku lihat dalam hidupnya kayak apa ya, selama hidupnya dia ini banyak berjuang tapi nggak mendapatkan hasil yang mumpuni gitu loh, nggak mendapatkan hasil yang baik gitu loh ya. Aku lihat ya dia kayak nggak punya kemajuan dalam hidupnya. Dia merasa bahwa waktu yang dia jalani selama ini tuh terasa buruk. Ya, banyak kehilangan momen-momen dalam hidupnya. Bahkan banyak kesempatan-kesempatan yang sebenarnya ada di depan mata tapi hilang begitu saja. Entah itu karir, termasuk kamu ya. Udah dikasih kesempatan untuk bersama dengan kamu, orang yang udah bucin banget sama dia, tulus sama dia, tapi karena kelakuannya seperti itu, ya udah dia kehilangan kesempatan untuk bersama dengan kamu. Ya. Terus juga orangnya apa ya, terlalu lama menunda atau lebih tepatnya terlambat memulai. Jadi mungkin hubungan kalian ada yang mungkin PDKT-nya udah bertahun-tahun tapi nggak juga diberikan komitmen atau nggak diberikan juga kejelasan, sehingga ya kamu udah muak duluan, kamu udah capek duluan, kamu udah kesel duluan, akhirnya ya udah kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini karena ya udah bertahun-tahun dijalani nggak ada hasil gitu kan. Nah, terus itu giliran kamu pergi, ya baru sibuk dia. Ya gimana caranya untuk bisa kembali lagi sama kamu, seperti itu. Orang yang suka menunda-nunda dan terlambat memulai. Banyak rencana-rencana yang dalam hidup dia buat gitu kayak nggak dia lakoni, atau bahkan mungkin kalau dia jalankan juga banyak yang batal, banyak yang gagal. Terus juga aku lihat banyak urusan yang dia dia jalankan atau dia urusi gitu ya, itu kayak belum selesai, entah itu karir,
masalah keluarga, masalah hak asuh anak, kayak kalau misalkan di sini kalian berdiri dengan duda atau janda atau apa deh, ada urusan yang saat ini tuh sampai detik ini tuh belum selesai. Orangnya juga nggak sabaran sih kalau aku lihat di sini ya. Pengennya cepet tapi dianya yang lambat kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini, kamu itu dengan dia sering sekali terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi, ya. Bisa jadi ini karena mungkin sering adanya perbedaan pola pikir atau tafsiran. Jadi misalkan kamu ngomong apa, dia menanggapinya apa gitu. Jadi beda, maksud kamu mau ngomong A, dia malah nanggepinnya kamu ngomongnya Z kayak gitu loh. Jadi ada kesalahpahaman, salah tafsir dalam berkomunikasi. Ya, kalian tuh sering salah tafsir. Terus itu juga orangnya aku lihat di sini sebenarnya orangnya pemberani, orangnya kuat, orangnya apa sih sebutannya itu ya? Orangnya mandiri, ya, orangnya kuat, berani, energik, ya. Juga sebenarnya dia ini orangnya menawan, entah itu memang secara fisik good looking atau dalam sikapnya mungkin ya lemah lembut gitu ya. Intinya dia orang menawan sebenarnya, orangnya heroik ya. Jadi mungkin dia akan apa ya? Mungkin dia sering menunjukkan diri sebagai pahlawan kesiangan. Nah, seperti itu ya. Orang yang tidak kenal takut, tapi orangnya pemarah. Dia juga orangnya pemberontak, punya jiwa yang bebas. Jadi ya susah untuk diajak komitmen, susah untuk diajak serius dalam hubungan karena jiwanya bebas. Dia mau ke sana, sini, sono gitu ya, suka-suka dia kayak gitu. Jangan dihalang-halangi, itu apa sih prinsip dia. Orangnya sebenarnya juga tergesa-gesa ya. Juga orangnya suka berpetualang ya, entah itu ke alam atau berpetualangannya ya dalam hal romansa juga berpetualang dia gitu. Jadi nggak hanya tentang olahraga ya, berpetualang naik gunung gitu, nggak harus itu, tapi mungkin iya ada, tapi nggak patokannya hanya itu. Berpetualang juga bisa karirnya berpetualang tuh ya, sebulan di kantor A, sebulan lagi di kantor B, sebulan lagi di kantor C, nah kayak gitu ya, berpetualang, orangnya suka berpetualang. Orangnya hangat kalau aku lihat sini ya, makanya kamu ngerasa dia ini menawan karena orangnya hangat juga, makanya kamu di sini juga tertarik sama dia karena orangnya hangat. Orangnya percaya diri sebenarnya, orangnya itu kayak menggairahkan gitu, kelihatannya itu kayak menggairahkan kamu gitu karena percaya diri, berani, terus juga punya pemikiran yang terbuka. Cuman ya itu, sayangnya orangnya genit. Ya, orangnya genit banget, ya ampun. Aku lihat di sini suka kilar-kilir, suka tebar pesona. Aduh, sudah deh. Ya, orangnya suka tebar pesona. Orangnya genit, ganjen, kayak gitulah, genit ya, genit. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya orangnya itu impulsif ya. Orangnya pemberani, emang orangnya kuat. Orangnya tuh nggak takut akan apapun, siap memperjuangkan apa yang menjadi milik dia. Cuman ya itu impulsif. Ya jadi kalau misalkan dia pengen A, dia akan gencar banget, akan semangat banget ngedapetin A itu. Tapi kalau dia udah dapetin A, dia nggak akan merasa kayak puas diri atau memelihara A itu, enggak. Tapi dia akan cari kesenangan dia yang lain. Mungkin ingin mendapatkan B. Dalam hal percintaan pun begitu. Ya, udah dapet kamu, cari si A, cari si B, cari si C, gitu. Orang yang impulsif, suka-suka dia, semena-mena, mau dia kayak mana juga jangan diikat gitu ya. Karena ya itu tadi, orang yang punya jiwa bebas dan jiwa petualang. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya semena-mena, suka-suka hati.
Dan dia ini orang yang selalu bertindak sesuai logikanya, sesuai apa yang dia pikirkan, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Dia akan cepat bertindak, tapi ya sesuai dengan otaknya aja, maunya apa. Kalau dia nggak mau kamu paksa pun dia nggak akan lakukan itu. Gitu ya, orangnya impulsif. Oke, aku lihat saat ini ada rasa tidak sabar, kayak pengen buru-buru gitu. Lagi gegabah banget dia, ya. Orang yang mungkin gampang tertipu, orang yang males, lesuan, ya, manja, orangnya manja, orangnya juga cerewet, gampang ngamukan nih orang, ya, gampang emosian. Tapi ya itu, orang ini masih belum punya tujuan, ya, belum punya tujuan, mau itu dalam kehidupan, percintaan, ya, karir, kayak gitu. Dia kayak nggak punya tujuan sebenarnya, dia jalan-jalanin aja, ya udah ikutin alur kayak gitu. Dia orang yang nakal, ya. Nakal, entah itu nakalnya waktu SMA, waktu sekolah gitu, ataupun ya sekarang pun masih nakal, ya. Anak yang bermasalah lah kalau aku lihat di sini. Dia ini orang yang bermasalah. Terus juga kurang percaya diri, tidak bisa diandalkan, membosankan, ya, dan mudah teralihkan. Termasuk dalam itu tadi, kegenitan itu. Udah punya kamu juga gampang teralihkan ke A, kayak gitu. Nengok dia ke A, kayak gitu. Ya, apalagi kalau misalkan si A itu berduit, cantik, ganteng, dah gampang itu, mudah memalingkan perasaan atau memalingkan tujuan, gitu ya, memalingkan langkah. Orang yang sebenarnya mudah ditebak oleh kamu. Alah, nanti nih ya, kalau dia diem-diem kayak gini, tahu-tahu ada itu aja, selingkuhan aja, benar aja dia selingkuh. Terus itu habis selingkuh nanti paling juga mentok sebulan dia sama selingkuhannya, beneran putus. Terus nanti udah dia putus, alah paling juga nanti dia telepon aku, beneran telepon kamu, beneran dia menghubungi kamu, kayak gitu. Orang yang gampang ditebak, ya, mudah ditebak. Jadi sebenarnya di sini pun kamu tuh udah bisa membaca dia, ya, entah itu dari gerak-geriknya, sikapnya, polanya, ya, itu kayak gampang ditebak gitu. Orangnya takutan aku lihat, dan minderan. Tahu minderan nggak sih? Minder, insecure, nggak percaya diri, ya. Minder, minder lah pokoknya. Iri, ya, bisa jadi si iri. Iya, ya kayak gitulah, semacam itu, ya. Aku melihat sebenarnya dia ini orang yang nggak cocok untuk menjalin hubungan jangka panjang, ya, karena orang ini tuh ya itu tadi menyukai petualangan, bahkan dalam percintaan pun gitu, ya. Jadi akan sulit bagi kamu membuat dia untuk hanya tetap diam padamu, itu gak akan sulit gitu, ya, gak mudah bagi kamu. Jadi mungkin selama ini dia pernah cerita sama kamu sekali atau dua kali tentang sebenarnya dia ini masih tidak yakin tentang berbagai hal, baik itu karir, percintaan, ya, dan dia tidak tahu persis apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidupnya ini, ya. Orang yang masih blur masa depannya itu, pikirannya itu, ya, dia nggak tahu sebenarnya apa sih yang dia mau dalam hidup ini, tujuannya mau kemana itu nggak tahu, ya. Cuman yang dia inginkan adalah dia ini hanya ingin merasakan hidup sepenuhnya dan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya dunia ini yang ada di dunia ini, gitu, yang dunia ini suguhkan, seperti itu. Bahkan ya dalam percintaan pun gitu, ya, dia nggak tahu sebenarnya dia itu tujuannya mau ke siapa. Tapi karena dunia ini menyuguhkan banyak wanita, banyak pria, ya udah dia icip aja semuanya, kayak gitu. Gimana rasanya, gitu, ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh masih sulit untuk kalau mau diajak menjalin suatu hubungan, kayak gitu, ya.
orangnya galak, punya kepribadian yang meledak-ledak, berapi-api, emosional lah ya. Jadi aku lihat di sini kamu akan bisa jadi mangsa banyak masalah kalau kamu tetap bersama dia. Karena ya lihat aja hidup dia aja sekarang banyak masalah tuh. Ya banyak masalah dia nih. Ya ekspektasi dia atau keinginan dia ke depannya adalah ingin memiliki arah yang jelas dalam hidup terlebih dahulu. Ya jadi misalkan di sini dia minder ya setelah berpisah dengan kamu, kok kamu lebih sukses sekarang, lebih cantik, lebih ganteng, atau ya lebih bahagia gitu, sehingga dia kayak mulai mencari atau menentukan arah tujuan hidup dia mau kemana, dia mau jadi apa. Jadi kalau aku lihat ya, ini udah ada di ekspektasi dia, atau memang saat ini dia sudah mulai melangkah untuk melakukan perubahan dalam hidupnya dan menentukan arah hidupnya. Saat ini ya kayak mungkin ingin mengendalikan dirinya. Aku lihat di sini mungkin dia ingin ulet dalam bekerja, tekun ya. Dia juga pengen sukses ya. Kalau aku lihat di sini benar-benar kayak ada tekad, ada keambisiusan yang kuat dan tindakan yang akan dia lakukan untuk masa depan dia. Jadi saat ini aku lihat dia memang lagi memulai untuk menentukan arah hidup dia. Saat ini sedang dia handle hidup dia mau kemana nih. Kalau dulu kan sukanya have-fun aja, yang penting aman, nyaman, nikmat gitu ya. Kalau sekarang tuh memandang ke depannya aku akan jadi apa ya gitu. Itu akan dia perjuangkan saat ini. Jadi saat ini aku lihat dia sedang mengambil kendali atas hidupnya ya. Sedang mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hubungan ataupun dalam kehidupannya. Kalau dalam hubungan tuh kan dia sempet kan kenal ke banyak orang, pacaran sama banyak orang. Nah sekarang dia tuh pengen cari tahu sebenarnya hati dia itu, batin dia itu memilih siapa sih, kayak gitu. Nah itu yang saat ini dia sedang cari gitu. Nah ketika nanti dia sudah sadar, oh ternyata perasaan aku itu hanya untuk kamu. Nah, baru nanti di sini dia akan menentukan tujuan dia dan mengendalikan kehidupan percintaan dia, memulai kembali dengan kamu, memperjuangkan kamu. Ya, kalau kamu misalkan masih mau nerima dia ya kalian bisa berhasil menjalani hubungan ini, bisa bersama kembali. Tapi ya itu, dia butuh keberanian, butuh tekad dan butuh keyakinan untuk melakukan action itu. Karena ceretnya ini kan di kartu ke-6, berarti ini baru kayak ekspektasi gitu loh, baru keinginan. Tapi apakah ini sudah ada tindakan? 50-50 ya, karena kan ini pembacaan general. Jadi nggak semua itu sudah melakukan tindakan. Misalkan dia mencari pekerjaan yang mungkin lebih baik dari yang kemarin-kemarin kayak gitu. Punya jabatan yang bagus, gaji yang bagus, kayak gitu ya. Jadi kayak mau memperbaiki diri dan juga menentukan alur tujuan hidup dia mau kemana. Cuman ya itu butuh keberanian, tekad dan keyakinan. Gimana mau berani, tekad dan punya keyakinan kalau dia ini aja selama ini kayak selalu nggak percaya diri gitu ya, selalu dikit-dikit mengisolasi diri, ngilang, nah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan ya dia akan berani, bertekad dan meyakinkan diri dia untuk memperjuangkan kamu lagi. Yang pasti di sini dia harus bisa meyakinkan dirinya dulu siapa sih sebenarnya yang dia sayangi, yang dia cintai. Ketika itu sudah tahu jawabannya kamu, dia akan datang. Ya, gitu. Jadi kalau aku lihat sebagian mungkin tidak dalam waktu cepat, tapi sebagian mungkin sudah ada yang datang. Kayak gitu ya, tergantung dari energinya di si dia. Setiap energi orang beda-beda. Oke, aku rasa seperti itu pembacaannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Maaf ya kalau aku dalam pembacaan ini beberapa kali kayak belibet ngomongnya sampai terbatuk-batuk. Tenggorokanku agak sakit soalnya, maaf ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian.
maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 16, 28, 20, 22, 15, 3, 11, 24, 19, 21, 6, 27, 10, 18, 9, 2, 4, 14, 25, 30, 31, 7, 23, 12, 1, 29, 17, 5, dan 4. Sionya bisa, bulan dulu ya, bulan ini bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Januari, Mei, Maret, Desember, April, November, Juli, Agustus, Oktober, dan Februari. Apa ini namanya? Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio kelinci, sio monyet, sio babi, sio naga, sio macan, sio kuda, sio ular, sio anjing, sio tikus. Oke, kemudian alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama atau nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Oke. QZL YBPCRNKHGEWMJASVUDFT. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.